warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras nih jawab salamnya dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, lalu dilipat. Sikap berdoa, berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan kita berdoa tadi, ilmu yang kita peroleh bisa berkah, bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Amin. Nah, kira-kira siapa ya yang nggak berangkat pada hari ini? Ada yang tahu tidak ya? Oh, Mas Najib tidak berangkat. Kita doakan semoga Mas Najib segera sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi di kelas. Insya Allah nanti kita akan menjenguk Mas Najib di rumahnya. Begitu ya anak-anak? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberi tepuk 3P. Apa itu 3P? Profil Pelajar Pancasila. Kalian pasti sudah hafal kan tepuk 3P. Oke, kita akan tepuk bersama. Tepuk 3P. Beriman, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Hore, hore, hore. Yes, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kalian sudah semangat kan? Karena kita sudah tepuk tangan bersama. Oke, siapa yang masih ingat kita kemarin belajar mengenai apa? Oke, Mbak Andi, silakan. Kita kemarin belajar mengenai apa saja? Iya, betul sekali. Kita kemarin belajar mengenai apa saja? Bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian dari tumbuhan itu terdiri apa saja? Iya, benar sekali, ada akar, ada batang, ada apa saja lagi? Ada daun, lalu ada bunga, dan ada buah. Pintar sekali, kita tepuk tangan buat kita semua. Oke, kalian pasti tadi malam sudah membaca mengenai apa yang kita akan pelajari di hari ini. Kira-kira tadi pagi pada sarapan nggak ya? Kira-kira tadi pagi sarapan apa nih kalau ibu mau tahu? Sarapan sama sayur, pintar sekali. Sama bubur, sama apa lagi? Sama susu. Nah, ibu mau tanya nih sama yang tadi pagi sarapan sayur. Mbak Ayu, tadi pagi sarapan sama sayur apa Mbak Ayu? Sama sayur sop. Sayur sop itu terdiri dari sayur apa saja Mbak Ayu? Ada wortel, iya. Ada kentang, iya. Sama ada kol. Oke, kalian kira-kira tahu tidak ya? Kalau wortel itu diambil dari mana? Iya, kalau wortel itu berbuahnya di dalam tanah. Jadi, wortel itu kita gali-gali dulu tanahnya, lalu kita dapat tuh wortelnya. Jadi, kita tidak bisa memetik, tapi kita menggali tanah, lalu kita dapat wortelnya itu di dalam tanah. Nah, kalau beda lagi sama kol. Kalau kol itu yang diambil adalah daunnya. Jadi, daunnya itu bisa digunakan untuk masak. Sedangkan kalau sayur wortel sama sayur kentang itu ya diambil buah tapi di dalam akarnya, di dekat akarnya. Gitu ya. Anak-anak sudah paham? Sudah. Oke, siapa yang tahu hari ini Ibu akan memberi materi apa dan kita akan belajar mengenai apa? Good job anak-anak, pintar sekali. Pasti kalian sudah membaca modul yang Ibu beri. Kita akan belajar mengenai fungsi dari bagian tumbuhan. Oke, kira-kira fungsi dari bagian tumbuhan itu apa saja ya? Mulai dari bawah, fungsinya akar itu untuk apa? Ada yang tahu fungsinya akar itu untuk apa? Ya, pintar sekali, fungsinya akar itu untuk menyerap air di dalam tanah. Ada apa lagi? Oke, fungsinya akar itu untuk menyerap zat hara di dalam tanah. Ada yang tahu lagi? Oke, menyimpan makanan. Ya, pintar. Jadi, fungsinya akar itu kan akar berada di dalam tanah. Akar
akar itu berada di dalam tanah, lalu akar akan mencari-cari apa itu. Ada air, kita akan diserap oleh akar, ada zat hara akan diserap oleh akar, lalu akar akan menyalurkan kepada batang. Nah, misalnya ini daun, ini apa namanya? Ini namanya sawi putih atau bisa kita sebut sebagai bakcai atau lobor ya, kita sebutnya itu ya. Nah, ini terdiri apa saja? Ini terdiri dari batang sama daun. Nah, kan ini ada akarnya sedikit. Jadi akarnya ini berfungsi untuk mengambil tuh air yang ada di dalam tanah, zat hara yang ada di tanah, mineral yang ada di tanah untuk diserap lalu diambil oleh batang. Di dalam batang ini, batang akan menyalurkan kepada siapa? Tentunya kepada daun dan kepada bunga, lalu kepada buah. Nah, jadi di tempat batang ini berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan untuk disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, lalu di dalam daun ini terjadi proses apa? Ada yang tahu? Proses apa? Fotosintesis. Benar sekali. Terjadi proses fotosintesis karena di dalam daun itu ada namanya stomata, ada klorofil juga. Nanti besok kita akan mempelajari mengenai fotosintesis. Jadi ibu akan memberikan materi fungsi-fungsinya saja. Kita akan mempelajari fotosintesis pada pertemuan besok. Nah, setelah itu fungsinya buah apa ya kira-kira? Fungsinya buah itu kita akan ambil buahnya lalu kita bisa konsumsi. Ada yang tahu kira-kira pohon apa yang memiliki buah? Apa saja? Pohon pisang, iya, pinter. Pohon apel, pohon jeruk, pohon pepaya, pohon anggur. Oke, ada banyak sekali. Kita bisa memanfaatkan itu. Karena Allah telah menciptakan segala rupa agar manusia itu tercukupi kebutuhannya. Lalu yang terakhir ada bagian bunga. Kira-kira kalau sudah sampai bunga itu fungsinya apa ya? Fungsinya yaitu dengan adanya bunga, serangga ataupun lebah bisa mengambil madunya, bisa mengambil madu untuk diserap, dan apabila madunya sudah diserap, bunganya itu akan berkembang menjadi buah tadi, dan si serangga akan mendapat manfaat yaitu makanan dari bunga. Jadi saling menguntungkan. Oke, kali ini siapa yang belum paham mengenai fungsi-fungsi bagian tumbuhan? Oke, jika sudah hafal, jika sudah paham, kita akan melakukan percobaan. Kalian sudah membawa bahan dan alat yang ibu perintahkan kemarin? Sudah membawa anak-anak? Oke, anak-anak sudah membawa. Anak pinter. Silahkan anak-anak bergabung sesuai dengan urutan kelompoknya. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, sip. Kalian boleh berpindah tempat duduk tanpa ada suara. Jadi tetap diam, mulutnya diam, tanpa suara. Silahkan, bisa dimulai. Oke, sudah ya anak-anak? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, sip, good job. Tepuk good job buat kita semua. Good job, asik, good job, asik, good job. Oke, good job untuk anak-anak ibu. Jadi, kalian sudah membawa botol? Silahkan kalian angkat botol. Ada air mineral, kalian bawa, angkat. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4 membawa semua. Membawa pewarna makanan, membawa semua. Nggak apa-apa warnanya merah, nggak apa-apa warnanya hijau, nggak apa-apa. Yang penting pewarna makanan. Lalu membawa bakcai atau seledri, membawa? Oke, semuanya bagus. Nah, ibu akan menjelaskan dulu. Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Silahkan anak-anak ibu memperhatikan apa yang ibu beri contoh. Nah, oke.
Ibu di sini memiliki sebuah tempat bekas air mineral dan ibu tuang air mineral sebanyak setengahnya saja, setengah dari botol air mineral. Lalu ibu meneteskan, ibu akan memberi pewarna makanan. Ini dikasih pewarna makanan. Nah, akan berubah menjadi sesuai warnanya, yaitu ibu membawa pewarna berwarna hijau. Jika sudah, diaduk, teman-teman. Diaduk. Lah, sudah tercampur ya, sudah tercampur semuanya. Nah, kita akan memasukkan sayurnya ke dalam botol. Seperti ini. Seperti ini. Kalian bisa lihat. Oke, kalian sudah lihat semuanya? Oke, jika kalian sudah lihat, ini kita akan amati. Kita akan amati selama 1 malam. Oke, sebelum kalian melakukan percobaan, ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, sudah membagikan LKPD-nya. Oke, sudah ya. Sudah mendapat LKPD-nya semua. Di sini kita tulis nama anggota kelompoknya. Nama anggota kelompoknya dari kelompok 1 misalnya ada Mbak Ayu, ada Mbak Hani, ada Mas Fadil, ada Mas Arsya. Lalu ada kelasnya. Kelasnya diberi nama kelas berapa. Lalu kita akan mengamati cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu isilah air dengan secukupnya dengan prosedur yang sudah ibu jelaskan tadi. Paham sampai sini? Oke. Lalu yang kedua, teteskan pewarna makanan, celupkan seledri atau bakcai ke dalam gelas, diamkan selama minimal 1 malam, lalu lihat kembali perubahan yang terjadi setelah didiamkan. Oke, lalu ada pertanyaan nih, kira-kira pertanyaannya apa saja? Pertanyaannya, nomor 1, tuliskan warna batang sebelum kalian diberi warna. Ini sebelum diberi pewarna ini, warnanya apa? Kalau bakcai berarti berwarna putih, kalau seledri berwarna hijau. Ya, pinter. Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada warna batang setelah diberi pewarna dan didiamkan selama satu malam? Pinter sekali. Lalu yang ketiga, apa fungsi dari bagian tubuh yang melakukan perubahan tadi? Ini perubahan tadi itu terjadi di mana? Misalnya, ini warnanya berubah jadi hijau. Berarti kesimpulannya ada apa? Pada batang itu mengalirkan warna dari akar. Nah, lalu yang keempat, kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya itu bahwa apakah akar itu akan menyerap air? Apakah batang itu akan menyimpan makanan? Lalu kita bisa disalurkan ke seluruh bagian tubuh? Atau apa? Kita akan menyimpulkan itu pada besok, karena percobaan ini akan kita simpan selama satu malam. Pinter sekali. Silahkan anak-anak bisa melakukan percobaannya. Silahkan kalian bisa melakukan. Yang pertama, dituang dulu, dituang pelan-pelan, jangan sampai tumpah. Lalu diberi ini pewarna, diberi pewarna. Kelompok 2 bisa? Oke, siap. Good. Kelompok 3? Oke. Jika sudah, tumbuhannya dimasukkan ke dalam botol. Dimasukkan ke dalam gelas. Sudah semuanya? Sudah, pinter. Nah, jika sudah, kalian membawa label. Oke, membawa label, diberi nama kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan kalian tempel di sini, di depan sini. Oke, jika sudah, kalian silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan membawa hasil praktikumnya, hasil uji cobanya. Silakan maju ke depan. Maju. Nah, maju, sudah maju, ditaruh di sana. Oke, siap. Sudah. Nah, ibu akan memberikan PR nih kepada kalian. Ibu akan memberikan PR kepada kalian, yaitu memberikan apa? Memberi nama bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya.
fungsinya itu silahkan kalian sebutkan minimal 3 fungsi bagian-bagian tumbuhan itu. Ada apa saja tadi? Kita dituliskan. Jadi kalian bisa hafal. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Siapa yang mau menyimpulkan, melakukan refleksi ke depan? Ya, silakan. Oke, Mbak Rara, silakan maju sini, Mbak Rara. Apakah Mbak Rara senang pembelajaran hari ini? Yang kedua, kita tadi sudah belajar apa saja, Mbak Rara? Pintar, sudah melakukan praktikum. Iya, pintar sekali. Beri aplaus untuk Mbak Rara, teman-teman. Oke, pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan. Dan kita sudah melakukan praktikum, melakukan uji coba apakah benar di dalam batang itu bisa menyerap air dari akar, bisa menyerap air dan disimpan di dalam batang. Apakah benar? Nah, ini masih menjadi misteri. Kita lihat besok pagi. Oke, besok pagi Ibu akan menyuruh anak-anak untuk membawa daun, apapun itu, daunnya yang menyirip, bukan yang sejajar. Daun menyirip. Daun menyirip itu contohnya apa? Daun sirsa, daun pohon mangga, bukan daun dari pohon serai ya, teman-teman. Oke, sudah paham? Sudah siap? Sekian pembelajaran pada hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila nanti pulang, silahkan kalau mau main ganti baju terlebih dahulu. Nanti jalannya kalau pulang lewat sebelah mana kalau pulang? Sebelah kiri. Pintar, sebelah kiri. Bisa. Nah, kalau gitu jangan lupa untuk belajar dan membaca buku. Sekian pembelajaran hari ini. Ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.